Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut pertemuan ke-6 ya untuk turunan dan aplikasi turunan, Adik-adik. Aplikasi turunan lanjutan. Ya, aplikasi turunan untuk hari ini sama aplikasi turunan lanjutan nanti di pertemuan ke-7. Nah, untuk yang pertama yang kita bahas di sini adalah turunan tingkat tinggi ya. Lanjutan dari pertemuan sebelumnya, aturan rantai ya kan. Nah, ini untuk turunan pertama, seperti biasa kita ketahui ditulis dengan f aksen x ya, sama dengan dfx dx. Menggunakan aturan turunan yang sudah kita pelajari ya, bisa dia pakai fungsi trigonometri atau aturan fungsi aljabar. Ini sifat-sifatnya sudah kita ketahui ya. Kemudian turunan kedua, f double aksen x, d kuadrat fx, dx kuadrat, diperoleh dari turunan pertama. Jadi sudah kita peroleh turunan pertama, diturunkan kembali dia. Diperoleh turunan kedua. Turunan ketiga, d triple aksen x ya, d pangkat 3, fx, dx pangkat 3. Turunan ketiga ini diperoleh dari turunan kedua. Jadi turunan kedua diturunkan lagi. Nah, sampai dia turunan ke n. Fn x ya. D pangkat n, fx, dx pangkat n. Tentukan y double aksen dari y sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 12x. Nah, jawab y aksen sama dengan turunan pertamanya ya. Jadi 4x pangkat 3 ditambah 12x, 3 kali 4, 12, x pangkat 2. Jadi 3 kurang 1, pangkat 2 ya, ditambah 12. Karena di sini pangkat x-nya 1, Adik-adik turunkan ke depan. 1 kali 12, 12 ya, x pangkat 1 kurang 1. 1 kurang 1 itu 0. Jadi turunan yang ini sendiri ya, 12 x pangkat 0. Nah, x pangkat 0 ini kan 1. Jadi 12 dikali 1. Jadi hasilnya 12 ya. Hasilnya 12. Kemudian yang ditanya adalah y double aksen dari 4x pangkat 3 tambah 12x. Jadi turunan kedua diperoleh dari turunan-turunan pertama. Turunan pertama. Turunan pertamanya apa? 12x kuadrat tambah 12. Turunkan lagi. Ya, 2 dikali 12, 24x pangkat 1. Turunan angka, ini kan angka nih, konstanta. Dia jadi 0. Sehingga turunan keduanya adalah 24x. Ya. Itu untuk turunan tingkat tinggi. Kemudian contoh, pokoknya ada soal ya. Sebelum kita lanjut garis singgung dan garis singgung dan garis normal pada kurva. Nah, ini ada contoh. Ibu bahas yang nomor 1 dulu ya. Tentukan turunan kedua dari y sama dengan 2x pangkat 2x kurang 3 pangkat 4. Yang ditanya adalah turunan kedua, dan berarti kita cari dulu turunan pertama, y aksen. Saya buat di sini ya biar lapang. Nah, ini kan ada pangkat 4. Ini pakai rumus yang turunan dari fungsi berpangkat. Nah, ini 4-nya ke depan. Jadi dikali 2x kurang 3 pangkat 3 ya. Dikali dengan turunan di dalam kurung. Turunan 2x kurang 3 adalah 2. Nah, ya, itu. Maka ini boleh dikali angka dengan angka. Yang fungsi tetap fungsi dia. Ini sama dengan 4 kali 2, 8. 8 kali 2x kurang 3 ya, pangkat 3. Iya. Itu y aksen atau turunan
pertama. Yang ditanya adalah Y double action atau turunan kedua. Sama dengan, ini kalikan dulu ya, 3 kali 8, 24. Nah, 24 kali 2X kurang 3, pangkat kurang 1 3-nya, jadi pangkat 2. Ya, pangkat 2 kalikan lagi dengan turunan yang di dalam kurung. Jadi dikali 2 ya, sama dengan 2 kali 24 48 kali 2X kurang 3 pangkat 2. Nah, itu turunan kedua yang ditanya pada A1 ya. Yang ditanya adalah turunan kedua. Nah, adik-adik bisa kerjakan yang nomor 2-nya pakai rumus U per V ya. Nanti ini U-nya sebagai X ya, V-nya nanti X tambah 1. Nah, ini V. Nah, aksennya berarti 1 ya. V aksen juga 1 karena turunan X tambah 1 tetap 1 ya. Nah, ini untuk yang nomor 1 ya, A1. Terus yang nomor B, tentukan nilai C, sehingga F double aksen C sama dengan 0. Turunan keduanya sama dengan 0. Berapa nilai C? Nah, kita cari dulu turunan pertama dari Fx. Ya. Ini berarti F aksen atau turunan pertamanya. F aksen X sama dengan 3 ke depan, 3X pangkat 2. Ya. Ditambah 2 kali 3, 6. 6X saja, karena 2 kurang 1, 1. Ya, tinggal X pangkat 1. Dikurang 45. Karena X-nya sudah pangkat 1, adik-adik. 1 kurang 1 kan 0. X pangkat 0, 1. Tinggal 45 saja. Nah, ini F aksen. F double aksen, turunan kedua dari Fx. Ya, turunkan lagi. Jadi 2 kali 3, 6. 6X jadinya ya. 6X ditambah 6. Nah, ini X-nya kita ganti dengan C. Hasilnya 0 nanti. Berapa C-nya itu? Itu maksud dari soal tersebut. Jadi, F double aksen C, isi X-nya dengan C, sama dengan 6C ditambah 6. Ya. Hasilnya 0. Nah, gitu. Maka 6C sama dengan min 6. Sehingga C adalah min 1. Karena 6 kali berapa? Biar hasilnya min 6. Berarti C-nya min 1. Ini yang nomor B. Ya. Jadi udah 2 contoh. Pada ini bisa kerjakan yang C ya untuk nilai tambahan. Silakan. Itu pembahasan yang turunan tingkat tinggi ya. Saya buat. Sebentar. Iya. Ini saya share dulu ya. Oke, sebentar kita buka untuk portalnya ya.
Jadi absensi tetap jalan adik-adik walaupun ya tidak ikut Zoom, ya wajib diisi. Oke, untuk yang C silahkan dicoba kerjakan. Kemudian kita lanjut garis singgung dan garis normal. Ya. Nah, kalau garis singgung, ini garis yang menyinggung kurva Y sama dengan fx, titik temunya di x0, y0. Nah, ya. Jadi ada kurva pada diagram kartesius, misalnya ini kartesius, anggap lurus ya. Kurvanya seperti ini misalnya. Nah, garis singgungnya kan berarti seperti ini. Pokoknya dia menyinggung kurva tersebut ya. Nah, atau inilah jalannya kurang bagus. Kita buat agak lurus ya. Nah, kurva apa namanya itu? Terbuka ke bawah. Kurva persamaan kuadrat ya. Jadi garis singgungnya itu bisa saja dia di sini. Nah, menyinggung di satu titik sini misalnya ya. Atau di sini bisa saja. Pokoknya dia menyinggung kurva tersebut di satu titik. Nah, bisa x0, y0. Ini ya, y0. Nah, susah saya bikinnya. x0, y0. Titiknya di sini. Kita tulis coba pelan-pelan. x0, y0. Titik temu antara garis tersebut dengan kurva y sama dengan fx ya. Di titik temunya ini namanya x0, y0. Nah, garis singgungnya itu dibuatlah persamaan. Rumusnya y kurang y0 sama dengan m kali x kurang x0. Dengan m-nya ini adalah kemiringan atau gradien. Pada soal biasanya tidak langsung ditulis dengan gradien sekian, nggak ada ya. Atau ada juga kadang diusul, tapi jarang. Yang sering itu adalah persamaan kurvanya. Persamaan kurva y sama dengan fx ini, nah, berapa-berapa. Nah, untuk menentukan si m-nya itu, adik-adik turunkanlah y sama dengan fx, ambil turunan pertama. Setelah itu, substitusi nilai x0 pada f aksen x tadi. Ya. Maka diperolehlah nilai gradiennya atau m-nya. Nah, setelah dapat m, baru kita cari persamaan garis singgung. Menggunakan y kurang y0 sama dengan m kali x kurang x0. Ya kan? Dengan x0-nya pakai yang titik temu tadi. Y0-nya juga pakai titik temu yang tadi. Nah, itu untuk garis singgung. Untuk garis normal, itu garis yang tegak lurus dengan garis singgung. Misalnya ini tadi garis singgungnya ya. Ada titik temu x0, y0. Nah, dari x0, y0 saya tarik garis ke atas dengan besar sudut 90 derajat. Ini harus lurus nih. Anggaplah lurus. Nah, ini lurus ya. Dengan sudut ini harus 90 derajat atau siku-siku. Nah, ini garis normal atau M. Ya, garis normalnya. Persamaan garis normal sama kayak tadi ya, Dede. Dengan persamaan garis singgung itu Y dikurang Y0 sama dengan min 1/M kali X kurang X0. Jadi yang berbeda cuma M-nya saja ya. Ganti dengan min 1/M. Gitu ya. Contoh, tentukan persamaan garis singgung dan garis normal fungsi Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat ditambah 6 di
2,6. Jadi X0-nya 2, Y0-nya 6. Nah, saya hapus dulu ya, biar paham. Nah, di sini tidak ada diketahui gradiennya kan? Tidak ada diketahui gradiennya. Jadi adik-adik harus cari dulu gradiennya. Dengan cara turunkan Y ini, ambil turunan pertama. Jadi X pangkat 3 turunannya 3X kuadrat, minus 2X kuadrat turunannya min 4X, 6 turunannya 0. Jadi tinggal 3X kuadrat dikurang 4X. Ya. Nah, substitusi X-nya 2, ambil dari X0. Sehingga diperoleh 2 kuadrat 4 kali 3, 12. Ya kan? 12 nih. Dikurang 8. Ya. Hasilnya 4. Nah, sehingga persamaan garis singgung di titik 2,6 adalah isi X0-nya dengan 2, isi Y0-nya dengan 6. Rumusnya tadi apa? Y kurang Y0 sama dengan M kali X kurang X0. Ini M-nya ya. M sama dengan 4. Nah, jadi Y kurang X0, Y kurang Y0, Y0-nya 6, dikali M, M-nya 4, dikali X kurang X0, X0-nya 2. Nah, kalau kita sederhanakan, ini nggak sederhana. Jadi ada langkah-langkah yang dilengkapi. Ya. Ini harusnya Y dikurang 6 sama dengan 4X dikurang 8. Nah, si 6 ini pindah ke ruas kanan. Ya. Karena negatif berubah jadi positif. Jadi Y sama dengan 4X dikurang 8 ya, ditambah 6. Min 8 tambah 6 minus 2. Jadi Y sama dengan 4X dikurang 2. Ya, sesuai dengan hasil akhir di sini ya. Tapi ini nggak ada jalan detailnya ya, langsung jawabannya saja. Nah, ini persamaan garis singgung pada titik 2,6. Sedangkan untuk persamaan garis normal, M-nya diganti dengan min 1 per M. Ya. X0-nya tetap 2, Y0-nya tetap 6. Jadi min 1/4 yang dipakai. Ini juga dilengkapi ya harusnya. Ini udah betul, min Y dikurang 6 sama dengan min 1/4X. Ditambah 2/4. Oh, dia langsung di 2,5. Harusnya di sini 2/4 dulu ya, Dedek. 2/4 jangan disederhanakan. Kenapa? Kalau mau menyederhanakan, itu setelah dapat hasil akhir. Baru kita sederhanakan. Jadi kalau belum ketemu hasil akhir, jangan coba-coba disederhanakan, karena akan salah hasilnya nanti. Jadi Y sama dengan, saya ulang ya, ini min 1/4X. Min 1/4X ditambah 2/4 tadi ya. Yang setengah itu ganti dengan 2/4 adik-adik. Walaupun nilainya sama. Terus yang min 6 ini pindah ke ruas kanan, jadi positif 6. Ya kan? Positif 6 itu kalau ubah ke per 4, dia 24/4. Nah, gitu ya. Sehingga hasil akhir Y harusnya sama dengan min 1/4X ditambah 26/4. Gitu ya. Jadi bukan 13/2. Ya, karena ini 1/4 loh, sama-sama 1/4. Harusnya kalau mau disederhanakan, dia nggak seperti itu. Kalau ini mau disederhanakan, keluarkan 1/4. Terlalu jauh. Oh ini. Keluarkan angka min 1/4. Jadinya, saya buat di sini lah ya. Y sama dengan min 1/4, keluarkan buka kurung, X ditambah 26. Jadinya gini dia.
Kalau ini dikeluarkan, ya jangan buat seperti ini ya. Nah, berbeda ya, walaupun sederhana, lebih sederhana. Kalau mau disederhanakan semua ya sederhanakan. Atau kalau mau jadi di sini min setengah bisa. Jadi min setengah semua dikali 2 ya. Min setengah X ditambah 13/2. Nah, seperti ini dia. Kalau mau 13/2, ini jadi min setengah. Bukan min seperempat. Ya, nggak boleh. Nah, itu bilang kalau mau disederhanakan di akhir hasil akhir. Jangan dibuat di awal ketika menghitung. Perhitungan belum selesai sudah disederhanakan. Itu nggak boleh ya. Jadi harus selesaikan dulu baru hitung nilai akhirnya. Oke, itu untuk pertemuan ke-6 ya, adik-adik. Habis kita kayaknya cuma 5. Nanti kita lanjut ke pertemuan ke-7. Ya. Aplikasi turunan bagian kedua. Udah sedikit saja, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.